Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bahrul Rizky Kurniawan. Saya dari jurusan Fisika, Fakultas MIPA. Selamat datang di mata kuliah Kewirausahaan Berbasis Sains. Saya ucapkan selamat bergabung kepada seluruh mahasiswa yang telah mengambil mata kuliah ini. Perkenalkan, saya Bahrul Rizky Kurniawan, dosen yang akan mengampu mata kuliah ini selama 1 semester. Silakan Anda subscribe channel YouTube saya karena materi pada perkuliahan ini dapat Anda akses melalui channel YouTube saya. Anda juga boleh like, share agar video ini bermanfaat untuk orang yang lebih banyak. Baiklah, sebelum kita mulai perkuliahan pada hari ini, kita awali dengan berdoa. Silakan berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Pada video kali ini kita akan berdiskusi tentang menilai kebutuhan usaha dan memperoleh modal. Materi diskusi ini akan disajikan oleh kelompok 4. Sebelum kita mengikuti materi diskusi dari kelompok 4, mari kita terlebih dahulu berkenalan dengan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Disti Puspa Noviasari. Kalian bisa panggil saya Disti. Nama saya Dian Arskadila, saya dari Prodi Fisika Murni, offering AM. Perkenalkan, nama saya Dinda Wahyu Anissa, biasa dipanggil Dinda, asal sekolah SMA Negeri 1 Lawang, asal daerah Malang, Jawa Timur. Perkenalkan, nama saya Lutfia Tulusna, bisa dipanggil Vivi. Rumah saya di Kabupaten Malang, tepatnya Kecamatan Dampit. Sekarang marilah kita ikuti materi diskusi yang akan disampaikan oleh kelompok 4. Kepada kelompok 4, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Nah, sebelumnya mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Terima kasih. Langsung saja, perkenalkanlah kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Adisti Puspa, Dian Arshika, Dinda Wahyu, dan saya sendiri Lutfia Tulusna. Kelompok kami akan membahas mengenai menilai kebutuhan usaha dan memperoleh modal. Nah, untuk itu perlu kita mengetahui apa sih itu kebutuhan usaha. Hakikatnya, kebutuhan usaha merupakan hal-hal yang harus dipenuhi perusahaan untuk mendirikan dan menjalankan suatu perusahaan. Nah, kebutuhan usaha tersebut memiliki banyak sekali komponen yang ada di dalamnya, baik berupa materi maupun tenaga. Nah, untuk itu nanti akan dijelaskan secara lebih rinci pada slide selanjutnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai komponen kebutuhan usaha. Di dalam mengetahui jenis kebutuhan yang diperlukan dalam usaha, kita perlu memerinci setiap kegiatan ke dalam suatu anggaran dalam periode waktu tertentu. Dan rincian tersebut berdasarkan harga saat ini dan total harga yang dikeluarkan. Dan ini kita kenal dengan biaya kebutuhan usaha. Banyaknya jenis dan jumlah yang digunakan dalam kebutuhan tergantung dengan usaha yang dijalankan. Secara garis besar, jenis kebutuhan usaha terbagi menjadi: pertama, biaya prausaha, kedua, biaya aktiva tetap, ketiga, biaya operasional. Yang pertama, biaya prausaha, yakni biaya yang dikeluarkan oleh setiap perusahaan dalam rangka memulai suatu usaha. Di dalam memulai suatu usaha, tentunya suatu perusahaan akan melakukan survei terlebih dahulu, baik itu survei tempat dan sosial ataupun lingkungan. Dan biaya yang dikeluarkan berupa biaya pengurusan surat izin-izin, biaya kelayakan, biaya pengurusan lahan. Yang kedua adalah biaya aktiva tetap. Apa itu aktiva? Aktiva adalah aset atau harta yang menjadi sumber ekonomi suatu perusahaan. Aktiva terbagi menjadi dua, yakni aktiva tetap berwujud dan aktiva tetap tidak berwujud. Aktiva tetap berwujud yakni contohnya pembelian gedung, pembelian tanah, pembelian kendaraan. Sedangkan aktiva tetap tidak berwujud berupa hak paten ataupun merek. Dan yang terakhir adalah biaya operasional.
Biaya operasional yakni sejumlah dana yang digunakan perusahaan dalam menjalankan suatu kegiatan yang sedang berjalan. Contohnya biaya karyawan, biaya upah, biaya administrasi, biaya listrik, biaya telepon. Dan yang sering menjadi kekeliruan antara perbedaan biaya operasional dan modal. Biaya operasional adalah biaya yang berjangka pendek, sedangkan biaya modal adalah biaya yang berjangka panjang atau untuk berinvestasi. Contoh kebutuhan usaha di sini adalah penjelasan matematis dari komponen kebutuhan usaha yang telah disebutkan sebelumnya. Bisa kalian lihat pada slide, terdapat biaya prainvestasi, yakni biaya yang kalian butuhkan saat akan mendirikan sebuah usaha. Di sini dibuat contoh 20 juta. Kemudian yang kedua ada biaya pembelian aktiva tetap. Biaya ini kalian perlukan selama usaha kalian akan berjalan. Bisa dilihat di sini ada biaya sewa ruko, biaya franchising, biaya prasarana, biaya peralatan kantor. Kemudian seluruh biaya ini tadi kalian jumlahkan. Jumlah dari itu tadi dinamakan jumlah kebutuhan investasi. Ini jumlah total kalian membutuhkan dana untuk membangun sebuah usaha. Jumlahnya sekitar 749 juta. Kemudian diperinci lagi, dana tersebut diperoleh dari dana sendiri sebesar berapa dan dana pinjaman sebesar berapa. Secara ringkas atau secara garis besar, kebutuhan investasi tadi digambarkan dalam tabel seperti berikut ini. Materi selanjutnya ya ini tentang modal. Apa itu modal? Modal adalah investasi perusahaan dalam aktiva jangka pendek seperti kas maupun sekuritas yang mudah dijual. Selain itu, pengertian lain dari modal adalah kebutuhan dalam pembiayaan semua kegiatan supaya usaha berjalan dengan sesuatu rencana yang telah dibuat. Kemudian akan dijelaskan tentang jenis-jenis dan sumber modal pada slide selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dena Arska, adalah saya dari kelompok 4. Saya akan melanjutkan presentasi teman saya sebelumnya. Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis modal dan sumber-sumber modal. Jenis-jenis modal itu ada dua. Yang pertama itu modal materi, dan yang kedua itu modal tenaga. Modal materi disebut juga dengan modal investasi, dan modal tenaga disebut juga dengan modal pekerja. Modal investasi merupakan modal yang dikeluarkan pada saat awal usaha itu dibentuk. Nah, modal investasi ini jangka waktunya panjang, lebih dari 1 tahun, dan dapat digunakan secara berulang. Contohnya aktiva tetap rumah tanah bangunan, gedung, inventaris, mesin dan alat. Untuk modal pekerja merupakan modal yang dikeluarkan untuk membiayai operasional kemampuan dan keahlian tenaga kerjanya. Biasanya jangka waktunya pendek, kurang dari 1 tahun, dan tidak dapat digunakan secara berulang. Lalu saya akan menjelaskan tentang sumber-sumber modal. Sumber-sumber modal itu ada 3: modal mandiri, modal pinjaman, dan modal campuran. Modal mandiri itu modal kita sendiri ya. Nah, di sini tuh modal mandiri itu kelebihannya tuh ada murah, mudah, dan mandiri. Murah di sini maksudnya tidak dikenai biaya admin, tidak dikenai laba. Mudah di sini tuh biasanya tidak ada syarat, karena biasanya itu modal sendiri merupakan modal yang kita tabung. Dan mandiri di sini itu milik sendiri. Kita tidak ada beban untuk mengembalikan kepada orang lain. Dan selanjutnya adalah kekurangan modal mandiri. Kekurangan modal mandiri itu cuma satu, terbatas. Uang yang kita tabung biasanya tidak sebanyak uang yang kita pinjam di bank. Nah, modal pinjaman selanjutnya akan saya bahas modal pinjaman. Modal pinjaman merupakan modal yang kita pinjam dari suatu bank. Biasanya begitu. Kelebihannya itu tidak terbatas, nggak kayak modal mandiri kan terbatas. Soalnya kita tabung dari sedikit demi sedikit tuh. Kalau modal pinjaman kan kita tiba-tiba minjem terus langsung banyak. Nah, kekurangan modal pinjaman ini itu dikenai biaya tambahan. Biasanya ada biaya adminnya, biasanya ada biaya bunganya. Nah, selain itu modal pinjaman ini harus dikembalikan. Kita tuh jadi punya tanggungan gitu selain hidup kita, jadi kita punya tanggungan lain
uang. Hutang itu sebuah tanggungan dan harus dikembalikan. Nah, selanjutnya kekurangannya itu beban moral. Menjadi hidup kita tidak tenang, dan kepikiran, pusing, mumet. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang modal campuran. Modal campuran ini komposisi dari modal mandiri dan modal pinjaman. Jadi itu balance. Nggak semuanya dari modal mandiri dan nggak semua itu dari modal pinjaman. Jadi dipadukan gitu. Ada beberapa yang uang kita sendiri dan ada beberapa yang uang pinjam di bank. Nah, telah berakhir sudah presentasi dari kelompok kami dan dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa sebagai wirausahawan yang baik kita harus mengetahui kebutuhan usaha yang akan kita dirikan, mengalkulasi dana yang dibutuhkan guna menentukan modal yang akan dikeluarkan baik modal sendiri maupun pinjaman. Hasil penilaian kebutuhan usaha dapat disusun secara rinci sehingga dapat terlihat komponen yang diperlukan. Nah, ini merupakan beberapa daftar pustaka yang kami gunakan dalam menggali informasi yang diperlukan dalam materi kami kali ini. Dan akhirnya, kami mengucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kesalahan yang ada. Jika ada pertanyaan, kritik, saran maupun pendapat dapat disampaikan setelah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok penyaji yang telah menyajikan materi diskusi pada video kali ini. Selanjutnya, bagi peserta diskusi, Anda dapat mengajukan pertanyaan kepada kelompok penyaji melalui WhatsApp grup mata kuliah ini. Silakan Anda ajukan pertanyaan terkait materi yang telah disampaikan oleh kelompok penyaji. Anda dapat mengajukannya mulai sekarang. Pertanyaan yang telah diajukan selanjutnya akan ditampung terlebih dahulu untuk kemudian dijawab oleh kelompok penyaji pada saat perkuliahan berlangsung. Saya rasa cukup untuk video kali ini. Saya akhiri, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.